Sebenarnya banyak sidang, di dalam persidangan itu banyak yang ricuh juga. Cuman ricuh ini pada umumnya terkendali. Jadi nggak selamanya sidang itu berjalan rapi, tapi ada juga sidang yang penuh dengan emosional ya, sehingga terjadi kericuhan. Hanya saja di dalam persidangan itu tidak dikenal kericuhan, gitu. Kenapa? Karena sidang itu harus punya tata dan tertibnya, gitu. Kalau sidang itu ricuh berarti kan pelanggaran terhadap tata tertib persidangan. Nah, yang punya kewenangan untuk mengatur tata tertib persidangan, acara sidang adalah hakim ketua. Hakim ketua lah punya kewenangan, dia bisa menyuruh panitera atau panitera pelaksana atau pengawas untuk menjaga sidang begitu. Nah, kita kalau ikut sidang atau kita baik kita sebagai korban, baik kita sebagai saksi atau kita sebagai pengacara, kita harus mematuhi apa yang disebut atau apa yang disampaikan oleh hakim ketua begitu. Jadi hakim ketua lah yang menentukan tata krama persidangan. Kita harus patuh sama hakim ketua, maksudnya hakim ketua majelis ya, harus patuh gitu supaya sidangnya tata tertib. Nah, kalau sidang kemudian ricuh, ada orang yang melakukan kericuhan atau tidak menghormati tata tertib persidangan, yaitu dia bisa dianggap sebagai pelecehan terhadap acara sidang begitu. Namanya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu contempt of court kan, karena itu hakim bisa mengusir seseorang itu lewat putusan-putusan sederhana yang ada dalam proses persidangan. Jadi hakim bisa mengusir, bisa memblacklist, bisa orang ini nggak boleh masuk lagi, itu bisa gitu. Hakim ketua yang bisa melakukan itu. Nah ini kan Bang, mungkin dia karena alasan protes tadi juga karena pengen sidangnya terbuka ya, tetapi kan hakim memintanya tertutup karena mungkin salah satunya hal sensitif lah yang mungkin tidak boleh dibuka depan umum. Gitu. Mungkin lah Abang lihatnya seperti apa sih? Jadi sidang, setiap acara sidang pada prinsipnya sidang itu terbuka untuk umum. Begitu. Kecuali hakim menyatakan sidang itu tertutup untuk umum karena ada hal-hal yang memang tidak boleh umum tahu. Nah, sidang-sidang yang kemudian bisa dianggap tertutup untuk umum, misalnya sidang terhadap anak di bawah umur, sidang pelecehan seksual, sidang perceraian, begitu, atau sidang KDRT rumah tangga yang sangat benar-benar harus nggak boleh terbuka, begitu. Jadi itu adalah kategori-kategori di mana sidang itu yang tadinya terbuka untuk umum kemudian ditutup karena hal-hal ini yang sifatnya sensitif yang tidak boleh orang tahu dengan alasan privasi, dengan alasan kemudian harga diri, kemudian dengan alasan ini adalah rahasia-rahasia kepribadian sama kayak privasi tadi. Nah itu dia. Nah ini yang sedang kita lihat bagaimana hakim kemudian yang pada prinsipnya sidang terbuka kemudian dialihkan menjadi sidang tertutup. Nah, apakah kita boleh minta supaya sidang menjadi sidang terbuka? Boleh aja. Ketika hakim bilang ini sidang tertutup, kemudian ada pengacara bilang, Pak kami izin sidang terbuka, atau ada saksi, Pak kami izin sidang terbuka, boleh aja. Tapi yang punya wewenang adalah hakim. Tapi kalau hakim udah bilang tetap sidang tertutup, ya harusnya kemudian patuh. Gitu, itu kuncinya. Jadi kepatuhan terhadap persidangan itu cerminan tata krama dalam sidang. Nah, kalau kemudian ternyata nggak patuh atau kemudian malah timbul keributan, ya namanya nggak patuh dalam acara sidang, itu namanya pelecehan terhadap persidangan. Hakim bisa kemudian mengusir, bisa menghentikan sidang, tinggalkan sidang. Nah, siapapun pelakunya kemudian dianggap sebagai hal yang negatif kalau mereka melakukan kericuan atau contempt of court, begitu. Termasuk tersangka. Kalau tersangkanya kemudian melakukan itu, ya hakim punya penilaian tersendiri. Pada umumnya hukuman yang tadinya dibikin ringan menjadi berat. Karena salah satu kunci hakim memutus itu adalah bahwasanya seorang tersangka atau terdakwa itu sopan dalam persidangan sehingga hukumnya diperingan. Tapi kalau terdakwa kemudian tidak sopan dalam persidangan atau selama persidangan, ya hakim menilainya bahwasanya ini memang bandel. Ya udah dihukum berat deh, begitu. Itu dia. Kemungkinan kejadian seperti itu nantinya. Iya, hakim punya kekuasaan mutlak yang sah berdasarkan undang-undang ya. Jadi hakim ketika memimpin sidang itu semua kekuasaan berada di tangan hakim ketua dan hakim majelis. Jadi hakim inilah yang kemudian memutuskan jalannya sidang. Supaya apa? Supaya tertib. Supaya kemudian roh atau wibawa persidangan itu kemudian terpenuhi. Nah ini Bang yang lagi viral juga kan, di kericuan itu kan ada Bang Rasman menghampiri Bang Hotman mungkin. Bang Rasman berujar Bang Hasan sudah sempat meminta izin ke
hakim untuk menghampiri Bang Hotman lah itu dengan alasan ingin mengucapkan sesuatu yang dia ingin katakan ke beliau. Ya. Ya itu seperti apa sih sampai menyentuh lagi? Ya, itu kan persoalan niat Bang Rasman yang Hotman tidak tahu kan. Jadi kalau itu terjadi, ya sebenarnya kita kan orang luar yang melihatnya nih kan, termasuk pengunjung ya. Jadi Hotman juga nggak salah. Dia bisa berpandangan ini ada sentimen negatif nih, hati-hati dia kan, sehingga dia mungkin menangkis atau apa. Itu Hotman nggak salah, karena dia nggak tahu apa yang terjadi gitu. Nah, Rasman juga yang dipikirkan niatnya baik juga, kalau kemudian ternyata dianggap si Hotman jadi salah, ya mau nggak mau itu yang terjadi gitu. Jadi setiap keputusan atau perilaku di persidangan itu kadang-kadang menjadi suatu keadaan negatif bagi satu pihak atau keadaan negatif bagi pihak lain. Jadi memang akhirnya timbul saling curiga. Dalam persidangan selalu saling curiga. Gerakan satu pun saling curiga. Walaupun gerakannya tujuannya niat baik, tapi pihak lain akan menganggap itu niat yang jahat. Gitu. Jadi ya wajar saja si Hotman kemudian dalam konteks ini kita anggap dia membela dirinya. Walaupun niatnya Rasman baik, tapi dia anggap ini jahat. Dia wajar. Tapi dampaknya apa sih Bang nanti mungkin ke depan mungkin buat Rasman terkait hal tersebut? Buat Rasman kan ini tersangka, terdakwa kan, yang mau dituntut kan. Jadi dampaknya ya paling besar ya buat Rasman sendiri. Sentimennya menjadi negatif, baik sentimen di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Karena ini kan publik tahu kan, akhirnya orang berpandangan ini adalah kelakuan-kelakuan yang nggak baik dalam persidangan. Termasuk ada pengacara yang naik di atas meja itu juga kelakuan yang nggak baik. Nah itu kan yang di atas meja itu Bang Rasman mengatakan katanya itu ada hal-hal spontan, katanya ingin membela dia gitu. Ya, semua hal-hal kan pasti kebanyakan spontan dan nggak spontan. Yang spontan kan tentu ada tata keramanya juga. Misalnya ini hal spontan, tahu-tahu mukul orang, kan itu berarti kan nggak benar gitu. Jadi spontan pun walaupun itu dianggap sebagai pembelaan, kita anggap juga nggak benar. Nggak boleh kita spontan naik di atas meja, itu nggak boleh. Itu namanya orang kurang ajar. Ada ini nggak sih Bang mungkin sanksi berat di persidangan sampai menginjak meja seperti itu gitu kan? Ya tentunya kalau itu masih dalam sidang yang sah, itu orang itu bisa diusir. Nggak boleh ikut sidang lagi. Ini satu contoh kayak zaman dulu tuh kasusnya Bu Siranda diusir sama Mahfud MD kan, karena dianggap tidak sopan dalam persidangan, itu boleh diusir. Hakim minta diganti, kata gimana sih Bang? Lihat dia meminta hakim untuk diganti. Yang punya kewenangan mengganti hakim hanyalah ketua pengadilan dengan dasar-dasar yang jelas. Misalnya hakim harus diganti karena hakim masuk pensiun, itu diganti oleh ketua pengadilan. Hakim kemudian ternyata sudah ada mutasi ke wilayah lain, itu kemudian hakim diganti oleh pengadilan. Jadi ada hal-hal yang sifatnya administratif dan normatif yang memang bisa diganti hakimnya, tapi itu penentu penggantian itu adalah ketua pengadilan, bukan karena adanya sidang yang kemudian diminta oleh tersangka atau oleh jaksa atau oleh pengacara minta hakim diganti, nggak bisa gitu. Jadi penentu seorang hakim itu diganti, ya yang menentukan adalah ketua pengadilan dengan alasan-alasan yang rasional dan jelas, tapi tidak berdasarkan permintaan dari pengunjung, tidak berdasarkan permintaan dari jaksa, tidak berdasarkan permintaan dari tersangka atau pengacaranya, tidak. Sering terjadi kericuan kan di pengadilan kan. Dalam 20 kali sidang mungkin ada satu sidang yang ricuh, atau dalam 50 sidang dalam 1 tahun ada satu persidangan yang ricuh, dan kadang-kadang timbul perdebatan di mana akhirnya ada yang ribut, ada yang maki-maki. Itu biasa terjadi, tapi mungkin dalam proporsinya begini, 100 kali sidang mungkin ada satu sidang yang ricuh. Jadi kalau kita ada ribuan sidang, berarti ada juga kira-kira mungkin 1% yang ricuh. Itu udah biasa, di mana-mana ada gitu. Di setiap pengadilan ada yang ricuh pasti. Cuman sekarang ini jumlahnya, persentasenya kecil yang ricuh, karena rata-rata sekarang para pihak itu mematuhi tata krama, aturan-aturan persidangan, sudah pada mengerti hukum persidangannya. Pesannya apa Bang buat Bang Rasman? Itu lebih umur mungkin lebih tua dia daripada kita ya. Jadi pesannya ya Bang Rasman udah jangan naik-naik pitam lah, hidup biasa-biasa aja lah, paling itu aja.
Nah, kemudian lebih menjaga etika tata krama gitu. Kalau mau viral sih gampang aja kan. Nah, kalau kita bikin kelakuan buruk yang ribut-ribut juga bisa viral kan, tapi kan nggak ada itu apa tujuannya nggak begitu. Buat Bang Hotman pesannya apa Bang? Bang Hotman kan kita nggak ngeliat dia melakukan kelakuan yang buruk ya. Dia biasa aja kan, normatif sebagai seorang yang ikut sidang, apalagi dia udah rutin ikut persidangan kan, dia udah paham banget. Jadi ya sudah, nggak ada pesan buat dia lah selain salam dari kita buat Hotman, salam kenal dari Dinul Paimara gitu. Tapi nanti sidang bakal tetap pasti tertutup ya Bang, nanti sidang selanjutnya? Iya, sidang tetap tertutup tergantung hakim. Kalau memang tergantung. ini adalah kasusnya adalah ada sifatnya seksualitas yang pornografi yang nggak boleh diekspos, ya tertutup. Mau orang mau teriak kayak gimana juga sidang tetap tertutup. Hakim yang menentukan, hakim ketua. Oke Bang.